Aku nyaris tidak bisa istirahat sama sekali sejak pagi hingga sore. Pukul 7 malam, aku bersama rekanku duduk di kursi yang ada di pojok koridor dekat ruangan dokter residen bedah saraf. Kami masih memakai scrub atau pakaian ruang operasi, tangan kananku memegang pisang dan sebungkus roti, sementara tangan kiriku memegang segelas kopi yang dibelikan oleh dokter magang. Baru sekarang perutku bisa terisi oleh makanan lagi setelah dari pagi mengikuti operasi, lalu juga bolak-balik ke berbagai ruangan untuk mengurus pasien rawat inap. Kalau tadi siang aku menyempatkan diri untuk istirahat, mungkin aku baru bisa menyelesaikan semua pekerjaanku sekitar pukul 9 malam, atau khawatir malah tidak bisa pulang sama sekali dan menginap di rumah sakit sampai pagi. Maka dari itu, meski sangat kelelahan hingga lapar, aku terabas saja mengurus semuanya tanpa istirahat sama sekali agar bisa tetap pulang demi anak-anakku. Tak apa pulang terlambat, yang penting tetap pulang karena aku khawatir mereka mencariku. Anak-anakmu bagaimana? Kau tidak menjemput mereka dari tempat penitipan? Tanya rekanku. Pasti sudah dijemput oleh ayah mereka, jawabku setelah menelan kunyahan pisang. Syukurlah kalau begitu. Tapi omong-omong, kupikir kau single parent. Tidak bermaksud menyinggungmu, tapi dulu sejak kau mulai bekerja di sini, aku tidak pernah melihat suamimu. Kau mengurus anak-anakmu sendirian. Ternyata kau punya suami, ya. Aku tersenyum padanya. Tentu saja punya. Kami tetap duduk di tempat itu selama hampir setengah jam untuk istirahat dan mengisi perut dengan makanan ringan. Walaupun jelas-jelas salah karena kami minum kopi setelah seharian perut kosong. Para dokter selalu menasihati pasien untuk memiliki pola hidup yang sehat, tetapi pada kenyataannya, kebanyakan dokter justru hidupnya tidak selalu sehat. Apalagi saat menjalani masa residen untuk menjadi dokter spesialis begini. Kurang tidur dan sering begadang, kebanyakan minum kopi agar tidak cepat mengantuk, serta sering telat makan sampai perut melilit. Saat dulu menjalani koas dan magang sebelum resmi menjadi dokter umum, aku bahkan sempat mimisan karena tidak tidur 2 hari penuh. Aku memang masih lapar, tetapi setidaknya kekosongan perutku sudah terisi oleh pisang dan roti. Aku pun menegakkan posisi dudukku dan berniat untuk berdiri. Tadi pagi aku mendengar percakapan Elliot dengan ibu mertuaku di telepon. Lalu setelah dia selesai menelepon, aku langsung menyibukkan diri mengurus Evan dan Ervin untuk bersikap pura-pura tidak tahu agar tidak membuatnya canggung. Sekarang, aku ingin bergegas pulang agar bisa segera bertemu Elliot dan anak-anakku. Mari pulang. Aku mengajak rekanku. Kami pun segera berdiri dan pergi ke ruangan residen bedah saraf untuk bersiap-siap. Setelah mengganti pakaian sekaligus mengambil tas, aku menaiki lift. Aku ingat, ibunya Louis masih dirawat di rumah sakit ini. Tadi pagi aku dengar dari dokter yang menanganinya, kondisi wanita itu masih belum memungkinkan untuk pulang dan justru sangat menurun. Aku memang berkeinginan untuk menjenguk atau sekadar melihat keadaannya di ruang rawat inap, tapi belum sempat. Sekarang pun aku ingin langsung pulang. Pikirku, mungkin besok pagi saja aku bisa mampir untuk menjenguk. Barangkali sekarang ibunya Louis juga sudah istirahat. Saat lift yang aku naiki sampai di lantai dasar, aku langsung keluar untuk menuju pintu lobi. Namun, langkahku terhenti ketika melihat seorang pria yang familiar sedang berada di depan meja resepsionis dan bicara dengan perawat di sana. Pria itu memakai celana panjang hitam, serta kaos turtleneck berwarna hitam yang dibalut oleh kot coklat. Walaupun dari kejauhan, tetapi hanya butuh 3 detik saja bagiku untuk langsung mengenali kalau pria itu adalah suamiku. Aku sangat senang melihat Elliot, tetapi juga merasa agak heran mengapa Elliot ada di dalam sini. Aku sudah menyuruhnya untuk tidak usah menjemputku, tetapi kalaupun dia tetap ingin menjemput, biasanya dia selalu menunggu di halaman atau di area parkir. Di belakang meja resepsionis ada 2 perawat. Ketika salah satu perawat keluar dari meja itu dan melangkah ke arah lift,
aku pun menahan sang perawat setelah dia tiba di dekatku. "Ada apa, Dok?" tanyanya sambil tersenyum, mengenali aku adalah tenaga medis di rumah sakit ini walaupun aku sudah ganti pakaian. "Pria itu sedang apa di sini? Apakah dia menungguku?" Aku bertanya sambil menunjuk ke arah Elliot. "Benar. Kau mengenalnya?" "Ya. Barusan dia memang menanyakan apakah Dokter Lily dari unit bedah saraf sudah pulang atau belum. Dia datang dari tadi. Mungkin 2 jam yang lalu, sekitar pukul 5 sore, jelas sang perawat. 2 jam yang lalu? Iya, Dok. Awalnya dia datang untuk menanyakan di mana ruang rawat inap pasien atas nama Evelyn Sinclair. Kupikir dia kerabat yang ingin menjenguk, sehingga ku beritahu bahwa letak ruang rawat inap untuk pasien umum ada di lantai 7. Tapi, dia hanya bertanya saja dan tidak pergi ke sana. Lalu, sepertinya dia tidak jadi menjenguk, entah karena ragu-ragu atau bagaimana. Lalu dia bertanya, apakah tagihan pengobatan pasien atas nama Evelyn Sinclair sudah dibayar atau belum. Kujelaskan padanya bahwa Tuan Louis Sinclair, anak dari pasien itu, kemarin sudah langsung melunasi semua tagihan pengobatan untuk IGD dan layanan rawat inap 1 malam. Tapi ternyata, hari ini pasien belum boleh pulang dan rawat inapnya diperpanjang sampai 4 hari, sehingga kami belum menginfokan kepada Tuan Louis bahwa ada pembayaran lagi. Sang perawat menunjukkan kertas yang dibawanya, kemudian berkata, aku baru saja akan memberi informasi ke perawat dan dokter di lantai atas untuk memindahkan Nyonya Evelyn Sinclair ke bangsal VIP. Pria itu membayar semua tagihan pengobatan dan biaya administrasinya, termasuk membayar biaya agar pasien dipindahkan ke bangsal VIP. Dia juga menyertakan deposito rawat inap selama 1 minggu. Barusan dia sekalian bertanya kau sudah pulang atau belum. Bangsal VIP. Aku melongo kaget. Perawat mengangguk. Dia mendekat padaku, lalu berkata dengan suara pelan, pria itu orang kaya, iya. Untuk rawat inap 1 hari saja, harga bangsal VIP di sini sangatlah mahal. Tapi pria itu malah membayar untuk 4 hari. Bahkan juga menyertakan deposito 1 minggu untuk berjaga-jaga kalau kondisi pasien kembali menurun dan harus diopname lebih lama. Aku terperangah bukan main. Lalu apakah anak dari pasien itu sudah datang hari ini? Sudah, Dok. Tapi tadi siang sekitar pukul 2, dia pergi terburu-buru karena ada keperluan. Sepertinya belum kembali lagi sampai sekarang. Makanya tadi ku bilang kami belum menginfokan perpanjangan rawat inap kepada Tuan Louis. Oh. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih banyak, kataku sambil tersenyum ramah. Setelah perawat itu pergi, aku pun beralih menatap Elliot yang masih berada di depan meja resepsionis. Senyumku mengembang. Aku sangat tidak menyangka Elliot akan melakukan ini. Harga bangsal VIP hanya secuil hal enteng bagi Elliot. Hal yang besar justru adalah rasa belum siap dan berat hatinya untuk mau bertemu Evelyn Sinclair, bahkan untuk sekadar menjenguk. Tapi melihatnya mau datang ke sini dan bahkan membayarkan tagihan pengobatan wanita tua itu, sudah cukup membuatku sangat takjub. Kupikir, Elliot mencerna semua perkataan ibunya di telepon tadi pagi. Aku senang karena Elliot memiliki kemauan untuk luluh, meski mungkin kemauan itu masih sebesar biji jagung. Elliot. Panggilku setelah melihat Elliot sudah selesai berurusan dengan perawat di meja resepsionis. Dia langsung menoleh. Masih dengan senyum lebar di wajahku, aku pun segera melangkah menghampirinya. Kau sudah selesai, baby? Tanya Elliot. Keningnya agak berkerut, mungkin heran melihatku mendadak muncul. Sudah. Bukankah aku mengirim pesan padamu untuk agar kau tidak perlu menjemputku? Elliot tidak menjawab dan hanya tersenyum saja. Selagi kami melangkah menuju pintu keluar, dia menyodorkan sebuah kantong berwarna coklat. Apa ini? Tanyaku sembari membuka kantong yang diberikan Elliot, lalu mendapati kalau di dalamnya berisi seporsi burger keju dan kentang goreng, serta 1 botol kecil susu coklat.
Kalau kau pulang terlambat begini, aku tahu kau pasti kelaparan dan belum makan. Jadi, makanlah dulu. Aku akan menemanimu, kata Elliot sambil menarikku ke kursi panjang di sisi halaman rumah sakit dan langsung menyuruhku duduk. Evan dan Ervin bagaimana? Kau tidak memberikan mereka makan malam burger atau pizza dan cola lagi, kan? Tanyaku penuh selidik. Elliot tertawa. Tidak, baby. Tadi sore aku menyuruh Rick membeli sup kacang. Tadi sebelum aku ke sini, mereka sudah makan. Sekarang sedang ditemani oleh Rick. Aku mendekat pada Elliot dan mencium pipi suamiku itu. Terima kasih. Kau baik sekali. Jika lain kali kau menciumku tiba-tiba lagi sambil memujiku, jangan salahkan aku jika aku terpaksa menyeretmu ke hotel terdekat. Aku terkekeh pelan mendengar ucapan Elliot yang tentu aku tahu hanya bergurau. Kemudian, aku pun mulai memakan burger yang Elliot bawakan untukku. Dia terus-menerus memerhatikanku selama aku makan. Lantas dia berkata, kau cantik sekali dengan kalung itu. Aku ingin kau selalu memakainya, saat aku ada maupun saat aku tidak ada. Aku menunduk untuk memandangi liontin dari kalung pemberian Elliot yang memang selalu aku pakai sejak dia berikan beberapa hari lalu. Sambil tersenyum, aku berkata, pujianmu membuatku malu. Aku sangat mencintaimu, baby. Dengan kunyahan burger yang membuat pipiku mengembung, aku menatap Elliot dengan heran. Tumben sekali kau mendadak mau mengatakan kalimat itu tanpa ragu-ragu. Kau baik-baik saja. Elliot mengulas senyum. Dia menjulurkan tangan kanannya ke wajahku, lalu ibu jarinya menyeka noda saus di sudut bibirku. Dia berkata, aku sungguh mencintaimu. Maaf jika kemarin malam sikapku terlalu keras dan membuatmu tersinggung. Aku tidak berpikir macam-macam. Maksudku, aku tahu Elliot selalu tidak terduga. Mungkin saja dia mencerna nasihat ibu mertuaku tadi pagi. Jadi saat dia bilang mencintaiku dan minta maaf begini, aku pun tersenyum lembut padanya seraya menjawab, aku juga sangat mencintaimu, Elliot. Ketika makananku sudah hampir habis, Elliot berkata kalau dia akan mengambil mobil dari tempat parkir agar nantinya aku bisa langsung naik. Aku pun mengiyakan, sehingga aku tetap duduk dan menghabiskan makananku selagi menunggu Elliot kembali dengan mobilnya. Tak berselang lama setelah Elliot pergi, aku melihat sebuah sedan putih memasuki halaman rumah sakit. Awalnya sedan itu melaju menuju area parkir, tetapi pengemudinya melambatkan laju mobil ketika melintasi halaman. Aku malah jadi berpikir sang pengemudi melakukan hal tersebut karena melihatku. Aku tetap sibuk meminum susu coklat ketika sedan putih yang barusan kulihat kini melipir ke dekat pintu masuk area parkir. Pengemudinya turun, lalu benar-benar langsung melangkah ke arahku. Aku pun langsung terdiam karena ternyata itu adalah Louis. Dr. Lily. Panggilnya. Oh, hai, Louis. Aku berdiri dan tetap tersenyum, meski agak gelagapan melirik ke arah area parkir, khawatir Elliot tiba-tiba muncul. Bahkan walaupun Elliot memang sudah mencoba untuk luluh dan mendengarkan semua nasihat dari ibunya tadi pagi, tetapi ku yakin bahwa amarah yang berakhir pada perkelahiannya dengan Louis kemarin malam, tetap masih butuh waktu untuk diredakan. Luka di wajah Louis maupun di wajah Elliot pun ibaratnya masih basah. Aku khawatir Elliot akan marah-marah lagi jika melihatku bersama Louis seperti ini. Kau belum pulang. Sudah jam segini. Mau aku antar pulang ke rumahmu? Louis menawarkan sembari meraih tanganku dan bermaksud menarikku agar ke mobilnya. Tidak usah, Louis. Aku tak sempat menyelesaikan kalimatku, sebab sudah keburu terdiam saat melihat mobil Elliot keluar dari area parkir dan datang ke sisi halaman tempatku berada. Dia turun dari mobil, lalu menatap Louis yang berdiri di hadapanku. Ternyata Elliot lebih tenang dari yang aku bayangkan. Dia pun juga sama sekali tak terlihat ingin ribut lagi dengan Louis. Elliot tidak mengatakan apa-apa, tetapi memang tampak sangat tidak suka ketika melihat tanganku dipegang oleh Louis.
Jadi, dia merebut tanganku, lalu langsung menarikku untuk berjalan ke pintu mobil. Aku tentu tidak berkutik. Hanya menatap Louis saja sepintas sebelum Elliot menuntunku untuk segera masuk dan duduk di kursi depan. Mobil yang Elliot kendarai mulai melaju meninggalkan rumah sakit. Sempat kulirik spion, lalu melihat Louis masih berdiri di tempat dan memandangi kepergian kami. Louis baru datang saat kau mengambil mobil, lalu dia menghampiriku karena kebetulan melihat keberadaanku. Jangan salah paham, Elliot, ujarku kemudian, memecah keheningan di dalam mobil. Elliot tidak menjawab, tetapi dia menatapku dan tersenyum tipis. Aku pun menghela napas dan menggigit bibir bawahku sendiri. Aku tidak mau membahas apa-apa tentang Louis maupun ibunya Louis. Bukan tanpa alasan. Tadi pagi aku mendengarnya berkata bahwa dia pusing dan jenuh tiap kali aku mengajaknya membahas tentang itu. Jika memang begitu, maka lebih baik mulai sekarang aku diam dan tidak membahasnya. Kecuali dia yang membahasnya duluan, sehingga dia tak merasa terganggu atau menganggapku cerewet. Aku memilih untuk langsung mengalihkan pembicaraan, mengajak Elliot mengobrol tentang Evan dan Ervin saja. Kutanyakan padanya jam berapa dia menjemput anak-anak kami tadi sore, bertanya tentang apa yang dikatakan oleh pengasuh di daycare saat dia datang untuk menjemput, dan mengobrol dengannya tentang segala hal lain yang tak berpotensi membuatnya merasa tidak nyaman. Hingga di tengah perjalanan, aku dan Elliot melihat ada sebuah toko kue di pinggir jalan. Kami pun sepakat mampir ke toko itu, bermaksud membeli kue untuk Evan dan Ervin. Ada beberapa macam permen yang dijual juga di toko itu. Dengan entengnya, Elliot mengambil 10 permen tongkat dan 1 toples permen coklat sambil berkata, "Anak-anakku suka permen. Jangan membelikan sebanyak itu. 2 permen saja cukup, Elliot," tegurku sembari mengambil permen-permen itu dari tangan Elliot dan mengembalikan ke tempat semula. "Kenapa kau pelit sekali pada anak-anak?" "Bukannya pelit, tapi permen seperti ini kadar gulanya tinggi sekali. Balita seperti mereka bisa terkena diabetes juga. 2 ransel permen yang kau belikan waktu itu pun juga belum habis. Evan dan Ervin sedang dalam pertumbuhan gigi. Aku bisa membuatkan es krim dan manisan sendiri yang lebih sehat." Elliot menggerutu bak bocah yang merajuk karena tidak diperbolehkan beli permen. Namun pada akhirnya, dia mau mengalah dan menuruti ucapanku untuk membeli permen secukupnya. Setelah membayar di kasir, aku dan Elliot keluar dari toko itu. Baru saja kami keluar, aku melihat ada Louis di dekat mobil Elliot yang terparkir di depan toko. Pandanganku sempat tertuju ke arah seberang jalan, lantas menyadari kalau mobil Louis terparkir di sana. Aku tentu terkejut dengan keberadaan Louis, lalu menyimpulkan kalau sepertinya Louis ingin menyusul kami setelah 20 menit yang lalu kami pergi dari rumah sakit. Dia melihat mobil kami ada di sini, sehingga dia berhenti di sekitar sini juga dan menyeberangi jalan untuk mendatangi kami. "Louis, apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku seraya menghampirinya. Louis menatapku sejenak, lalu beralih pada Elliot yang ada di sampingku. Dia berkata, "Perawat bilang kalau kau membayar seluruh tagihan rumah sakit." Elliot hanya diam. "Untuk apa melakukan itu? Aku bisa membayarnya sendiri." "Ya, aku tahu seniman hebat sepertimu bisa membayarnya sendiri," jawab Elliot datar, kalimatnya terdengar sarkas. Suamiku itu tampaknya enggan mengatakan apa-apa lagi sekarang, sehingga dia langsung membuka pintu mobil untukku dan mengisyaratkanku agar segera masuk. Namun, Louis malah menutup pintu itu dan menghalangi Elliot. "Sekarang kau mendadak peduli pada orang yang kau sebut, Jal Eng. Kau bahkan memindahkannya ke kamar rawat VIP tanpa menunggu persetujuanku," kata Louis lagi. "Aku bisa melakukan apapun yang aku mau tanpa persetujuan siapa-siapa," sahut Elliot dengan tajam. "Apa kau ingin menghina kami, Elliot? Jika kau merasa terhina, itu bukan urusanku. Pergilah." Wanita itu pasti sudah menunggu kedatangan anak kesayangannya di rumah sakit.
Louis bergeser ketika Elliot mendorongnya agar menyingkir. Dengan begitu, Elliot bisa kembali membukakan pintu mobil untukku. Aku yakin kalau Louis jauh lebih pandai mengontrol ego daripada Elliot. Dia tidak mencari keributan. Walaupun sempat menatap Elliot dengan sangat sinis, dia memilih untuk tidak berlama-lama berdebat dengan Elliot. "Nyonya, uang kembalianmu tertinggal." Suara seorang penjaga toko kue terdengar dari arah pintu toko setelah Louis berbalik untuk menyeberangi jalan. Aku pun kembali ke pintu tersebut, menghampiri sang penjaga yang ingin memberikan uang kembalian yang lupa kuambil. Saat aku baru saja menerima uang kembalian, aku mendengar bunyi klakson mobil yang sangat nyaring dan dibunyikan berkali-kali. Aku pun langsung menoleh ke arah jalanan. Lampu lalu lintas untuk kendaraan kini berwarna merah. Yang mana itu artinya pejalan kaki boleh menyeberang. Namun, ada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi sambil membunyikan klakson berkali-kali sekaligus menembakkan lampu jauh kepada Louis dan satu orang lainnya yang masih berada di tengah jalan untuk menyeberang. Aku tentu merasa khawatir karena sepertinya mobil itu kehilangan kendali atau mengalami masalah. Cara berjalannya tidak normal, tetapi sungguh cepat. Kuyakin Louis menyadari bahaya, tetapi kondisi mobil yang semakin oleng namun melaju dengan sangat cepat, membuatnya tidak punya waktu untuk menghindar. Pandanganku yang hanya tertuju pada Louis, tidak menyadari kalau ternyata Elliot sudah berlari ke tengah jalan untuk menghampirinya. Aku baru menyadari itu ketika Elliot sudah berada di dekat Louis. Lalu dia langsung mendorong Louis sekuat tenaga agar saudara kembarnya itu menjauh dari tengah jalan dan terhindar mobil yang hilang kendali. "Elliot!" jeritku panik setengah mati. Uang kembalian sekaligus kantong berisi kotak kue yang kupegang, langsung jatuh ketika jantungku berhenti berdetak selama sepersekian detik melihat lampu mobil itu berada tepat di samping Elliot. Kedua mataku refleks terpejam. Aku menutup telingaku yang seketika berdengung kencang mendengar suara benturan dari mobil yang kurang dari 1 detik langsung menghantam tubuh suamiku.